Selamat pagi Bu. Ya. Ibu sesuai janji di hari kemarin, hari ini rencana mau mewawancarai terkait permasalahan siswa di sekolah. Oke. Nah, beberapa poin Bu yang ingin saya tanyakan. Ini kebetulan untuk tugas program profesi gurunya Bu. Iya. Jadi mewawancarai kepala sekolah, teman sejawat, juga nanti ada pakar yaitu pengawas. Nah, beberapa poin yang akan saya tanyakan Bu, itu tentunya tentang permasalahan siswa Bu, beberapa. Karena ini kan fokusnya kita adalah student center ya Bu ya, ke siswa. Nah, langsung saja bisa Bu ya? Silakan. Yang pertama Ibu mungkin tentang motivasi belajar siswa. Nah, kalau di sini Bu sendiri menurut Ibu tentang motivasi belajar siswa seperti apa? Langsung aja ya, langsung aja. Jihan. Kalau saya secara pribadi, kalau mendengar kata motivasi itu kan seperti semacam dorongan. Iya. Dorongan yang dimiliki oleh siswa untuk belajar, kan begitu ya. Apalagi yang saya bilang. Terus terkait motivasi itu, kalau Ibu melihat siswa secara umum Bu di sekolah, itu bagaimana Bu terkait motivasi? Jujur, Ya. di awal tahun pelajaran ketika awal tatap muka ini saya dan teman-teman termasuk Mbak Jihan, Ibu Jihan juga itu merasakan betul kalau motivasi belajar anak itu jebol, anjlok sekali. Apalagi setelah PJJ kemarin Bu ya. Kemarin 2 tahun, hampir 2 tahun, sekitar 2 tahun ya, kita daring, anak-anak ya dengan segala macam keluhan. Lalu tiba-tiba sekarang tatap muka, untuk membangkitkan itu lagi betul-betul membutuhkan satu usaha yang luar biasa dari kami, dari kita di sekolah ini. Itu barangkali. Lalu Bu, sebenarnya kan motivasi itu memang permasalahannya ada di siswa, betul ya Bu ya? Cuman terkait dengan siapa yang berperan ataupun di mana saja motivasi belajar itu bisa ditumbuhkan, kok menurut Ibu itu bagaimana? Ya. Di sini butuh kerjasama yang baik antara guru dan orang tua di rumah. Kalau kita lihat persentase belajar anak-anak kan hanya sekitar 5-6 jam aja di sekolah. Sementara waktunya yang lebih sekian jam untuk mencapai 24 jam itu kan ada di rumah. Nah, tentu peran orang tua, peran keluarga untuk memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada anak-anaknya supaya betapa pentingnya pendidikan itu gitu loh. Kendala juga di sekolah kita dengan tingkat ekonomi orang tua yang rata-rata menengah ke bawah, mohon maaf, ini menengah ke bawah kita karena kita sekolah swasta yang potensial ya, jadi orang tuanya itu banyak yang sibuk gitu. Maka guru-guru lah harus berjibaku bagaimana mendorong untuk membangkitkan minat kepada anak-anak belajar. Tentu sulit, tapi kita berusaha, tidak boleh menyerah. Ya, mungkin itu juga selain memang kita ya Bu ya yang memegang peranan, itu yang paling penting juga sebenarnya adalah orang tua. Karena kan waktunya lebih banyak dengan keluarga dan orang tua. Nah, nanti mungkin di poin berikutnya Bu ada pertanyaan saya yang tentang relasi guru dengan siswa dan juga siswa dengan orang tua. Poin ketiga kalau tidak salah. Saya lanjut dulu ke poin kedua itu. Jadi yang kedua Ibu, masalah yang saya angkat itu terkait dengan literasi dan numerasi. Kenapa saya ini digalakkan ya Bu ya program literasi dan numerasi sampai ada mungkin program asesmen kompetensi yang mana? Kalau menurut Ibu sebenarnya literasi dan numerasi itu apa sih Bu dan fungsinya bagaimana untuk siswa? Betul. Ini adalah program baru dari pemerintah, dari Kemendikbud, Ristek ya, sehubungan dengan rendahnya literasi dan numerasi. Kita mendengar kata literasi dan numerasi itu apa sih kan gitu ya. Sudah beberapa kali guru-guru kami dilatih untuk itu, termasuk anak-anak juga. Mulai kalau nggak salah 2 tahun ke belakang ya, ada program AKM itu untuk menggantikan ujian nasional. Yang kemarin katanya kan ujian nasional itu bla 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 dengan segala kekurangannya, lalu digantikan oleh pemerintah ya dengan program AKM, Asesmen Kompetensi Minimal atau Minimum.
Nah, di sana dimasukkanlah istilah literasi, numerasi. Ternyata literasi itu kan kemampuan untuk menganalisis bacaan, kemudian tidak termasuk membacanya, karena terus terang aja SMP pun masih ada loh anak yang bacanya kurang lancar. Kurang lancar, ya. Kemudian bagaimana dia mampu mengaplikasikan angka-angka melalui pelajaran matematika yang Bu Jihan ajarkan itu. Seperti itu. Nah, untuk di sekolah sendiri Bu, mungkin untuk wujud kegiatan literasi numerasi itu apa saja yang sudah pernah dilaksanakan? Iya, oke. Seperti yang sudah kita ketahui ya, Bu Jihan termasuk kita itu mengadakan kegiatan pembiasaan dari Senin sampai Sabtu. Anak-anak dari jam 7 sampai setengah 8, meskipun minim sebenarnya cuma 30 menit, kita biasakan. Salah satunya adalah literasi. Itu kita anggarkan di hari Jumat. Ya, literasi yang disampaikan atau ditampilkan oleh anak-anak itu macam-macam. Mereka bisa literasi hasil bacaan yang mereka bawa bacaan dari rumah, boleh fiksi, boleh apalah yang penting mereka baca, lalu mereka menyampaikan apa yang sudah mereka baca. Kemudian ada juga literasi seni, literasi budaya istilahnya. Mereka bisa bernyanyi, menari. Sudah beberapa kita lakukan, anak-anak suka gitu loh. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan minat literasi dan numerasi mereka. Nah, selanjutnya Ibu, mungkin kan kalau di sekolah memang itu sudah kita biasakan terkait berarti kan kita guru, kepala sekolah juga semua stakeholder menjadi fasilitator. Nah, kalau misalkan di luar sekolah siapa dan di mana saja tempatnya mungkin bisa yang membuat siswa semakin terbiasa. Mungkin kalau dari pihak sekolah apakah bisa mengontrol itu? Tentu di luar jangkauan kita. Yang jelas orang tua, keluarga lah yang lebih banyak di luar. Kami hanya handle yang di sekolah aja. Kemudian kita berikan motivasi kepada anak-anak untuk bagaimana mereka tetap mempertahankan minatnya untuk berliterasi, bernumerasi seperti apa gitu. Nah, mungkin ini Bu tambahannya sedikit Bu terkait topik literasi numerasi yang saya angkat itu kan tadi sudah Ibu singgung mungkin sedikit Bu, cuman saya tanya kembali di akhir tentang GLS. Ibu tahu mungkin Bu ya, gerakan literasi sekolah. Iya. Nah, terkait itu selain yang Ibu sudah tadi pembiasaan dilakukan, langkah-langkah apa saja yang menurut Ibu bisa membuat hal tersebut bisa konsisten? Tentu sulit ya Bu Jihan ya, tapi bagaimanapun juga kita harus mendukung GLS itu. Saya sering mengadakan pertemuan dengan teman-teman. Saya tekankan kepada guru-guru semua mata pelajaran untuk membuat pada saat ulangan misalnya, pada saat ulangan tuh menyiapkan soal-soal yang berbentuk AKM yang dimaksud itu. Jadi berbasis ada literasinya, ada numerasinya, jadi tidak melulu ke mapelnya saja. Adalah kombinasi. Soal-soal AKM kan lumayan sulit itu. Iya, betul. Butuh analisa anak-anak. Kita biasakan anak-anak seperti itu. Karena sebentar lagi September ini anak-anak sudah AMPK loh. Iya, bisa kelas 8. Nah, ini Bu satu lagi mungkin kemarin saat wawancara kertas jawab saya juga sudah tanyakan kepada Pak Gusta. Mungkin menurut pendapat Ibu saja nih. Sekarang saya mengerucut ke yang numerasinya itu ya. Numerasi itu kan berarti erat kaitannya dengan angka-angka, bilangan, terus juga ke kami guru matematika. Nah, kalau menurut Ibu sendiri sebagai kepala sekolah, siswa itu kan beberapa ada yang memang dia kemampuannya agak kurang ya, terus ada beberapa juga yang dia sudah bisa dan jauh melesat dibanding teman-teman yang lain. Kan itu kurva normal ya Bu ya, ada yang rendah. Nah, kalau menurut Ibu, anggap ini ada dua kelompok gitu ya. Nah, ini kan terjadi gap ataupun perubahan yang sangat jauh. Nah, sementara sekarang juga terkait dengan
kurikulum merdeka ini K13 kemarin itu kita ada namanya menerapkan karakteristik soal yang hot seat, ya higher order thinking skill, artinya komponen soal yang tingkat tinggi. Kalau itu bagaimana itu menanggapi? Saatnya jam kedua dimulai. Menurut saya, It's time to begin the second lesson. Menurut saya program pemerintah itu kan yang ideal gitu loh. Idealnya seperti itu. Hot, buatlah soal yang berbasis hot, high tick up, otomatis yang di bawah itu akan kesulitan dia mengikuti. Bagaimana kita bisa menolak program dari pemerintah? Karena itu sudah dicanangkan pemerintah ya. Pemerintah tuh sepertinya nggak mau tahu gitu loh. Daerah tuh kayak apa gitu loh, permasalahan daerah tuh kayak apa. Nah ternyata yang mengalami kesulitan tuh bukan mereka yang membuat kebijakan, tapi kita ujung tombak guru itu. Termasuk Bu Jihan juga barangkali agak gimana ya menerapkan ke kelompok yang menengah ke bawah itu. Sehingga tapi bagaimanapun juga kita jangan a priori kita tetap mendukung apa kebijakan pemerintah, yang mudah-mudahan niat idealnya pemerintah itu suatu saat akan tercapai gitu. Yang penting kita mencoba ya menerapkan, cuman kan hasilnya ya kita kembalikan lagi. Kalau saya pribadi setuju dengan penggantian UN menjadi AKM ini. Karena yang kita uji itu khusus anak kelas 8. Jadi kalau ada kekurangan yang ada itu kita bisa perbaiki besok di kelas 9 gitu loh. Mana kan UN udah habis itu pergi dia ke SMA. Guru SMA-nya yang merasakan bagaimana mereka. Barangkali seperti itu dah, ini pendapat pribadi ya. Semoga pemerintah juga kalau saya suruh haji, saya siapa kan gitu ya. Iya Bu. Oke. Iya. Nah itu mungkin Bu topik yang kedua, mungkin ya tentang literasi inovasi. Nah saya lanjut Ibu ya. Nah ini masih ada 2 topik lagi Bu. Nah yang nomor 3 ini adalah tadi yang saya singgung terkait dengan relasi ataupun hubungan komunikasi kita antara kita staf guru, ibu di sekolah dengan siswa, nah nanti siswa dengan siswa lain teman-temannya, ataupun dengan kita dengan orang tua gitu ya. Jadi kan dalam bentuk pembelajaran di sekolah 3 hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Nah yang pertama Bu, mungkin menurut Ibu sebagai kepala sekolah selama perjalanan ini, kalau di sekolah ini bagaimana sistem berkomunikasi, sistem relasi dan hubungan kita antara kita dengan siswa ataupun kita dengan orang tua, itu bagaimana menjalinnya gitu? Untuk sekarang ini apalagi semenjak COVID ya, semenjak kita daring itu ternyata HP ini sangat berperan. Di sini masing-masing wali kelas punya paguyuban kelas. Paguyuban kelas itu artinya kelas yang diampu, misalnya kelas 7, wali kelasnya siapa, dia punya grup komunikasi dengan anak-anak. Termasuk dia punya juga komunikasi dengan orang tua, ada paguyuban orang tua. Ya, khusus orang tua kelas 7, sehingga wali kelas, tetapi saya selaku kepala dimasukkan di sana. Sehingga saya komunikasi apapun di sana, saya tahu dan saya bisa sering masuk ke sana gitu loh. Menyampaikan apa-apa keluhan kami, apa-apa keluhan orang tua, segera kita bisa ya ada masalah dengan si A misalnya, langsung kalau memang menyangkut anaknya mungkin kita bisa lewat japri, jangan di grup kan takutnya nanti malu anaknya seperti ini dan sebagainya. Jadi untuk hubungan kami dengan orang tua, dengan guru, dengan anak-anak itu sepertinya tidak ada masalah. Iya. Ya. Nah, terus Bu yang mungkin saya tanyakan, mungkin kan beberapa ada seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, itu kita sudah lakukan Bu, koordinasi apapun dan sebagainya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ada mungkin orang tua yang cuek Bu, ada juga yang dia tidak mempedulikan anaknya, bukan dalam artian kurang gitu ya. Nah kalau hal-hal yang demikian itu bagaimana Bu? Memang ada aja begitu, dengan alasan nggak punya HP bahkan. Kan sulit komunikasi kita. Nah ketika sudah
anaknya betul-betul sudah bermasalah, bagi kami, menurut kami itu agak parah masalahnya, misalnya nggak sekolah tanpa keterangan sekian kali, kita nggak bisa menghubungi. Saya punya guru BK ya, bapak adik guru BK kami itu, guru BK kita itu loh ya, itu siap aja, Bu saya siap home visit Bu. Nah, beberapa kali kami sudah home visit, sehingga kendala anak-anak itu kita tahu itu loh. Motivasi dari orang tua dan keluarganya kurang banget ya, sehingga bagaimana akhirnya ya gimana ya, kita fasilitasi gitu loh. Beberapa guru di sini jadi donatur untuk mereka kesulitan ekonomi dan sebagainya seperti itu. Ujian udah tahu si A memegang siapa, saya siapa dan sebagainya, demi mereka supaya bisa sekolah. Nah itu mungkin beberapa langkah yang sudah kita lakukan selama ini dan diharapkan konsisten ke depan. Iya, mudah-mudahan. Nah, mungkin menurut ibu juga, nah sekarang mungkin itu kan lebih ke orang tua yang sudah kita bahas tadi ya. Nah sekarang kalau di kelas Bu, mungkin misalnya ada beberapa siswa yang saat pembelajaran ini juga saya rasakan, siswa itu kalau dia tidak paham ataupun ada yang ditanyakan itu masih enggan dan tidak mau langsung bertanya. Kira-kira kalau dari sudut pandang ibu, itu siswanya kenapa Bu? Atau bagaimana caranya biar dia mau membiasakan diri untuk berani ngomong gitu istilahnya Bu? Kalau menurut ibu dari sudut pandang ibu sebagai kepala sekolah melihat hal tersebut seperti itu. Sulit juga ya. Iya, karena itu kembali lagi. Sulit juga. Maka saya tetap menekankan kepada guru-guru mata pelajaran saya yang ada di SMP Negara ini, kita bangun sistem pembelajaran yang humanis gitu, familiar ya. Jadi jangan terlalu besar lah gap antara siswa dengan guru. Ujian kan tahu sendiri, anak-anakku di sini seperti keluarga, memperlakukan kita tuh seperti orang tuanya gitu loh. Mereka keluar masuk kantor tuh biasa gitu loh. Nah, untuk membiasakan bagaimana mereka bisa bertanya di kelas itu, saya serahkan sepenuhnya kepada guru mata pelajaran. Hanya saja pada saat pembiasaan, saat upacara bendera itu, saat pembiasaan yang lain di literasi itu saya selalu selipkan bagaimana hubungan kita supaya antara guru dengan siswa, siswa dengan kepala sekolah termasuk dengan saya itu, mereka tuh tidak istilah dalam tanda kutip takut gitu ya. Alhamdulillah anak-anak di sini untuk yang itu tuh sudah biasa mereka ya. Hanya saja tetap menjaga norma-norma kesopanan dan sebagainya. Itu barangkali. Iya Bu, cepat sekali jawabannya. Jadi memang itu yang harus memang kita biasakan ya Bu ya, kita terapkan dan konsisten betul ke siswa untuk mengawal itu supaya siswa mau berbicara apa yang dia rasakan, dia keluhkan sampai agar kita juga pengawasannya tidak lepas ya Bu ya. Itu mungkin Bu terkait topik yang ketiga tentang komunikasi dan relasi antar siswa, guru dan juga orang tua. Nah terakhir nih Bu yang ingin saya mengatakan pendapat Ibu terkait dengan pemanfaatan teknologi. Nah dewasa ini kan dan juga pembelajaran inovatif kan ada kaitan dulu ya, pemanfaatan teknologi dan pembelajaran. Nah, kalau menurut Ibu teknologi dan pembelajaran inovatif itu seperti apa sih? Ya. Teknologi kan tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita batasi. Harusnya sudah begitu jelas. Anak-anak pegang HP itu sudah hal yang biasa. Apalagi sejak daring kemarin, sejak masa pandemi itu, kalau kita bilang wajib salah. Kalau kita bilang wajib salah. Tetapi ini alat yang paling efektif saat itu untuk melakukan proses pembelajaran. Anak-anak harus tahu Google Form, anak-anak harus tahu Google Classroom dan sebagainya. Dan itu butuh pengetahuan lebih dari guru saya. Itu kami pernah mengadakan pelatihan loh tentang bagaimana penggunaan Google Classroom dan sebagainya, termasuk Zoom ya, itu kalau mereka tidak mengerti kan tidak bisa. Nah kendala kami
terus terang karena kami kan menampung anak-anak dari panti asuhan. Mereka tidak boleh bawa HP, sehingga kami dekati pemilik pengampunya, istilahnya apa tuh namanya, pengasuhnya itu satu berbanyak gitu. Iya. Ya. Akhirnya ya dengan segala kekurangan dan keterbatasan mereka bisa mengikuti meskipun satu berbanyak, entah dari laptop entah dari HP, itu sudah kami lakukan. Jadi tidak bisa kita ingkari teknologi itu. Kemudian di sekolah hampir semua guru kita gitu sudah menggunakan media untuk pemerintah juga memfasilitasi kita 2019 atau 18 kalau nggak salah. Kita dapat bantuan Chromebook 15 unit. Alhamdulillah ya. Itu khusus untuk pembelajaran. Ya, anak-anak sudah punya ID apa istilahnya itu? Gimana ya? Iya, udah punya akun belajar. Ya. Wajib itu. Jadi mereka buka itu dengan menggunakan akunnya masing-masing. Sudah berlangsung di sekolah kita, alhamdulillah. Mungkin Bu selain itu, sekarang ranahnya mungkin tadi sudah disinggung sedikit terkait dengan pemanfaatan teknologi dan pembelajaran inovatif yang sudah guru-guru lakukan. Sepengetahuan Ibu, sepengamatan Ibu, sejauh apa guru-guru menerapkan terkait dengan pemanfaatan teknologi dan pembelajaran inovatif? Nah, contohnya mungkin Bu dengan apa? Yang sudah saya amati sekarang di masa tatap muka ini ya di masa tatap muka kemungkinan ya saya belum ke kelas sih. Saya akan ke kelas melakukan supervisi itu sekitar bulan Oktober-November itu saya harus mensupervisi termasuk Bu Jihan. Saya ke kelas untuk memantau bagaimana guru-guru mengajar dan sebagainya. Cuman selalu saya tekankan aja kepada teman-teman, ikutilah apa yang terkini, perkembangan terkini, supaya anak-anak kita tidak terlalu terbelakang. Ya. Mereka sudah melaksanakan. Mungkin pembelajaran inovasinya ya seperti apa ya? Problem based learning. Iya, jadi dari masalah project juga mungkin ya Bu ya. Project, kita kan kelas 1 sudah ber-IKM, implementasi kurikulum merdeka. Ibu sudah anggarkan waktu untuk semester ini 2 project. Besok kapan-kapan untuk membicarakan itu. Seperti apa nanti teman-teman sedang mempersiapkan. Jadi kita ikuti penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin terakhir Bu satu pertanyaan pamungkas terkait memang sedari tadi memang poin saya memang menanyakan kekonsistensian ya, terkait pemanfaatan teknologi dan pembelajaran inovatif ini yang terus memang harus kita pertahankan. Kan tidak mungkin kita mundur ya Bu ya. Jadinya nggak pakai teknologi kan nggak mungkin. Nah, jadi untuk mengkonsistensikan itu mungkin dari sudut pandang Ibu sebagai kepala sekolah itu bagaimana Bu langkah-langkah yang harus dilakukan? Apa ya? Yang sudah sekolah siapkan sih tentu media dulu ya. Kan mengkosong kalau Ibu nyuruh ini tapi kita media nggak punya. Untuk sekolah kita kan hanya 3 rombel, ini kelas 7, kelas 8, kelas 9 masing-masing 1. Untuk LCD sudah ada 3 unit ya. Jadi secara bergantian saya lihat guru-guru selalu menggunakan itu. Maka saya anggap aja lah, karena saya nggak masuk ke kelas, saya anggap udah gitu loh. Saya tanya ke anak-anak juga, tadi gimana belajar IPS-nya? Asik Bu gitu ya. Saya tanya tadi gimana belajar apanya ya, misalnya seni budaya. Saya lihat anak-anak tuh kok happy, asik Bu. Nah, mudah-mudahan dengan itu secara kasat mata sih saya melihat sudah bisa berjalan ya, berjalan. Dan harapannya mungkin kan kedepannya bisa positif. Ya, Ibu terima kasih atas beberapa poin-poin jawaban yang sudah dijelaskan kepada saya terkait dengan beberapa poin-poin pertanyaan yang saya ajukan. Semoga nanti saya
prosesnya dengan baik Bu, karena ini akan masuk ke tugas hasil wawancara. Ya. Ya. Mudah-mudahan bisa memuaskan. Iya. Ya. Terima kasih banyak Ibu ya atas luangkan waktunya. Mohon maaf Ibu mengganggu. Mari Bu, terima kasih. Ya.